Nah, kali ini ada video siapa ini? Video saya sendiri, ownernya sendiri ya yang build. Ini karena video saya sendiri, buildnya lama. Saya karena mendominkan video-video orang dulu ya, saya buildnya pelan-pelan. Jadi konsepnya hampir sama, cuma saya lebih senang bentuknya klasik. Nah, karena klasik ini banyak yang kita pikirkan. Oke, kita mulai aja lah review apa sih yang saya gunakan di video kali ini. Pertama kali saya dapatkan frame ini bagus ya. Ini video lama. Video lama ini ada ciri khas logo videonya begini nih, agak klasikal nih. Ada pokoknya ciri khasnya warna oranye kalau nggak salah nih. Cuma video, nggak ada embel-embel apa gitu ya. Kalau di sini juga video tulisannya besar. Nah, saya repaint tapi logonya saya tutup ya. Saya nanti tutup, saya maksudnya nggak dicat lah gitu, masih ada, saya tutup pakai stiker dan dibuka kembali. Ini frame bagus, tebal kayaknya, tebal. Nah, biasanya kita mulai dari throttle ya, sebelah kanan, karena ini throttle dari motor-motor chopper atau Harley gitu ya. Tapi ini bukan bener dari merek Harley yang biasa dipakai motor-motor gitulah. Ini klasik sekali. Bannya dari aluminium lah, padat, tapi di chrome, karena chrome ini kena keringatnya agak ngelepek-ngelepek. Nggak masalah, yang penting historisnya dapat ya. Ini kan seninya ada. Nah, biar enak gripping, kita bungkus pakai kulit. Ini kulit asli ya, ini sapi apa domba apa kuda apa buaya, bukan lah buaya. Ini kayak sapi sih ini. Oke, untuk sebelahnya ini panel ya. Tombol panel biasa, speed mode 1, 2, 3. Brake set nanti sebelah kiri kita bahas. Ini brake set agak spesial di sini karena barang sendiri ya, barang simpanan ya. Saya kan main sepeda juga MTB. Terus ini ada bracket untuk kaca spion. Ini kaca spionnya premium ya. Ini yang cembung ya, bukan yang puluhan ribu. Ini ya ratusan ribu lah ini. Mahal, premium punya. Jadi pandangannya cembung jauh. Kelihatannya lebih wide ya. Untuk handlebar ini chrome-nya premium juga. Ini bahannya besi tapi produk dari Twistic nih, Twistic ya. Kalau di online shop ada ini Twistic, tapi lumayan mahal juga. Ini model Harley ya. Dia agak apa? Mau dibilang elang ya, kalau eagle apa gitu ya, saya lupa ada istilahnya. Terus untuk mengikat handlebar ini kita memakai 2 kali rash ya sini. Rash pertama ini rash yang ada model miring. Ini dari Motorwolf ya, Motorwolf. Ada ini yang CNC dari Spirit Beast. Ini barang-barang premium sih, best Spirit Beast. Gantungan juga Spirit Beast. Dibikin bracket, dikasih round battery capacity voltage ya. Ini indikator baterai ya. Bukan apa speedometer, bukan ya, ini indikator baterai untuk lihat voltase baterai barnya sisa berapa. Oke, kita ke kiri ini ada tombol panel di sini apa ya, mereknya Kitacho ya. Ini premium juga ya, kalau di market ya, lebih mahal ya, kan replikanya banyak. Ini yang Kitacho chrome ya. Oke, ini handle gripnya sama, dia satu set kiri kanan. Nah, ini brake setnya dari Hoptech Evo berapa ya, saya lupa. Tapi ini tipe yang lama sih. Barang simpanan. Saya ada berapa set. Ini salah satu saya pasang ke sini. Ini Hop ini quality grip kampasnya oke banget lah. Ini mereknya Hope ya. Karena buildnya dia semua di finishing CNC ya, nih CNC. Benar-benar CNC ini, bukan aluminium cor-coran, bukan. Oke, masuk ke depan. Ini ada ini kunci, ada dibungkus Spirit Beast. Ini ada alarm ya, ini ada alarm pisah ya, ini alarm pisah. Ini bisa diaplikasi handphone kalau nggak salah, tapi saya nggak pakai. Nah, untuk ignition saklarnya ini yang bagus ya, jangan beli yang murahan karena percikan apinya gede. DC nya bukan 12 volt lah, ini kan sebenarnya motor 12 volt karena kita besar di VCC nya
Jadi beli yang bagus, karena ada platnya itu, plat ini bagus. Ini bracketnya apa ya, Moss ya kalau nggak salah ya, CNC juga. Ini kalau nggak Motowolf juga nih kalau nggak salah, nih bawah nih bracket Motowolf. Ada sisa ini belum saya pasang, nggak tahu mau pasang apa nanti. Untuk yang bawahnya ada kuping-kuping ya, ini custom sendiri sih, kita pandai-pandai sendiri. Ditambah ini kan kalau motor lama segitiga begini, ini motor lama segitiga dari GL100 nanti saya jelaskan. Oke, kita turun turun bawah harus dikasih bracket lagi. Kalau enggak ini lampunya bergetar goyang. Jadi harus atas bawah ya. Kekuatan pondasi lampu yang bukan sebesar ini, berat gitu ya. Kalau jalan itu bisa goyang-goyang biarpun kenceng. Tapi kalau kita ikat atas bawah dia akan steady ya, akan tetap di situ, nggak goyang-goyang. Nah, ini lampu apa? Lampu dari Brush apa saya lupa ya. Ini ukurannya 3,5 inch. Ini kaca ya, pasti kaca. Glass ya, bukan fiberglass atau apa ya. Ini benar-benar glass. Ini diketok-ketok lagi. Terus di bawahnya saya variasi karena ini retro, kita kasih tas. Dikasih L-plat ya. Plat dikunci nih tasnya, nggak diikat nggak, bener-bener dikunci. Ini dilubangin, dikasih bautnya. Ini semua baut saya jamin stainless steel semua kalau punya saya. Nah, kita bahas ini nih, fork bener, suspensi depan. Ini GL100 ya. Ini kalau nggak salah Satria FU 150. Ini kan tabungnya 26, cocok dengan GL100. Kenapa pakai GL100? Ini segitiganya sempit. Bayangkan Tiger agak lebar, bayangkan King agak lebar lagi, jadi gede. Kalau ini pas proporsional dengan frame video, pas sekali GL100. Jadi kalau ada yang mobil pakai GL100, saya jamin bisa ya. Tapi dipotong atau dipanjangin. Kalau Q1 dipotong kalau misalnya. Kalau ini dipanjangin, dilas, diulir lagi. Nanti untuk headsetnya nanti cari ukurannya ada. Nanti saya kasih tahu. Saya lupa ada ukuran headsetnya. Untuk mangkoknya berapa masih ada datanya. Nah, ini juga bawa satu set ya. Nggak boleh beli satu aja, harus satu set. Nah, ini karena FU-nya mah dapat di 26 mm. Dia cocok dengan kayak Honda Mio, sorry, Yamaha Mio, Honda Beat, macam ini ingkangnya sama. Jadi tabungnya pakai Yamaha Mio, tapi harus potong ya. Kalau Yamaha Mio aslinya sampai di sini mungkin, jadi nggak ada jarak main, potong sekian, diulir kembali, cari yang tabung yang bisa dibuka ya, baru bisa dipotong. Jadi nyambungnya di tengah, bukan potong di atas ya, salah. Jadi masih kembali original, tapi dia lebih pendek. Otomatis per dalam juga lebih pendek. Semua dipendekin, suling dipendekin, semua dipendekin ya. Tinggal dihitung. Apalagi ya? Ini karena ini hub, dia satu set dengan kalipernya. Ini 2 piston ya. CNC ya, ini CNC. Bisa lihat jelas. Dan hose kabel remnya itu di luar ya, bukan di dalam. Nah, ini yang susah ini yang dibikin adapter bracketnya. Ini harus pandai-pandai kita cetak sendiri sih. Terus ada bus harus siapkan. Oh, ribet banget. Terus untuk rotor. Kalau di motor ada piring cakram ya, kalau di sepeda kita megang rotor. Ini nomor rotor 180 mm. Kenapa bisa 180? Karena ini di hose-nya di luar. Ya, hose di luar. Kalau di dalam otomatis ini masuk ke dalam, kena roda. Ban ukuran 3 ini CST ya. Wah, ini banyak nih kalau di yang pakai 308 ya. Untuk velg depan, nah ini velg depan segitiga. Ini beli pisah sih, segitiga ini. Palang 3. Terus ada yang perhatiin nih. Wah, ini spabelnya gimana bikin bang? Ini bracket ukurannya lingkaran dalam 38 mm.
kita harus buka menjadi 40, baru bisa nyengkram ke lingkaran diameter di tabung ini. Dia harus dibuka, dikikir atau di hole saw segala macam, baru bisa pasang ini ya. Agak rajin. Oke, kita balik ke belakang. Depan selesai ya. Belakang kita dari atas dulu dah. Ini tas bag. Ini bagnya dapatnya udah lama sih, kayak zaman di online dulu. Ini bisa dibuka ini, buka, lepas depan, terus ganti child seat ya. Ini ada sarung tangan kulit nih ya, karena retro. Bisa taruh masker atau apa, bisa taruh child seat ya, tempel. Ini ada velcro ya bawahnya, tempel. Ini lepas, tinggal pegang dan bisa bantu orang. Bisa bawa child seat. Kalau nggak bawa orang ya udah taruh dalam tas gitu loh. Oke, dibikin sekecil mungkin ya, bisa duduk. Nah, ditaruh kembali, nggak akan lepas ini, saya jamin. Oke, di atas ada lapis akrilik, di speakering ada berapa tombol-tombol panel di sini, kayak pesawat aja panel. Nah, ini apa? Ini charging ya. Saya sengaja beli yang besar nih biar lebih gagah, karena ada 2 bulatan besar gitu ya konsepnya. Ini gede sekali nih, udah segede jempol ini. Premium juga harganya. Nah, ini ada tas tombol switch tapi yang disentuh ya. Ini di bawah kelirik nih. Ini ada tombol ekstra 1. Ini ada fingerprint ya, sidik jari saya untuk aktifkan throttle-nya. Dan sini ada ini berapa? Gede juga nih, 120 N, sebesar bisa tahan 80 ampere ya. Kenapa 80 ampere? Karena ini motornya 5200 watt, 72 volt, gede banget. Dan baterainya juga gede, ampernya mungkin 21 ya. Tapi karena voltanya tinggi, kita harus membandingkan switch saklar yang bisa menahan ampernya gede gitu loh. Dan kabel-kabelnya harus gede ya, kabel AWG yang gede-gede ya, mungkin yang AWG 10 minimal lah. Terus baterainya saya nggak bikin yang kayak terdahulu disusun 2, karena nggak cukup, karena jumlahnya ratusan kan. Jadi di small pack, karena small pack saya bungkus, udah bikin kotak masukin. Terus kontrolnya kan Fotol EM100 ya. Dia bisa maju sampai 70 ampere sampai 100 ampere katanya. Tapi memang bener sih. Terus saya setting ke 30 ampere udah kenceng sekali. Apalagi 50 ampere. Waduh, nggak berani gitu ya. Dan ini besar sekali kontrolnya di dalam nih. Kabelnya di dalam sini, tapi nggak bisa kelihatan ya. Coba saya angkat deh. Tuh. Ada relay, ada flasher, ada reducer, ada modul sidik jari, ada alarm, ada relay klakson, ada modul lampu, apalagi ya, banyak di sini, rame. Tapi kalau benar-benar disuruh rapi dikasih lampu, cakep sih. Tapi nggak usah, ditutup aja lah. Oke, balik lagi. Ini body ya. Body agak beda, Mastermind Project sini. Waduh, khusus nih. Terus dikasih variasi lah, timbul-timbul gitu, biar agak garang sedikit. Push step. Ini enaknya apa? Ini bisa dicopot nih. Nggak mau pakai bisa, tapi tinggal bracket ya. Tapi mau pakai tinggal pasang nih bautnya di dalam. Ini Spirit Beast. Ini bukan Spirit Beast, tapi nggak tahu beast apa. Yang jelas lingkaran cocok saya masukin, dan saya nggak suka terlalu panjang karena kena mata kaki. Dan duduknya dia ngangkang, kaki harus agak lebar. Kalau nggak sekali jalan kena mata kaki ya. Saya main ceper aja, jadi lurus sampai ke depan. Oke, balik ke belakang. Jok jahit sendiri, bukan jahit sendiri, maksudnya di custom. Di tukang jahit kita bikin kayak gini lah. Shapingnya bagus. Terus ini back belakang sama depan sama ya, cuma belakang agak coklat sedikit. Kemarin saya eksperimen ditemin dikit, tapi kurang estetik gitu. Kayak retronya memang harus coklat sih kayaknya. Sama modelnya. Ini hard ya, keras ya. Sapi ini, bukan kerbau. Kalau bukan kerbau, banteng atau bison kalau nggak salah. Tapi banyak sapi lah. Jadi karena
ini apa, behelnya ini bisa buat ngikat tas. Dia ada 2 lampu nih. Nah, oke, sini ada 2 lampu, nanti saya jelasin. Lampu sen sama ya dengan depan. Ini biasa lampu sen ini lucu, ini kecil lucu, terus bahannya metal ya, besi, bukan yang plastik nih. Ada yang plastik murah, tapi yang besi mahal nih. Bisa dipakai di Harley juga sih untuk modifikasi. Nah, ini lampunya ada yang replika. Ini saya beli yang asli ya. Asli lebih harganya lebih premium lah. Ciri-cirinya ini apa, bautnya stainless steel ya, dan dia berbentuk bintang, di tengahnya ada apa, titik gitu ya. Ada berarti kunci bintangnya yang khusus nih untuk bukanya. Ini premium ya, lampunya agak beda, lebih terang. Kalau yang pernah beli yang palsu nggak, kurang. Terus ada sisa bracket. Video ini semuanya saya bilang 90-an% baru selesai ya, 98. Yang masih ada sisa bracket. Ini semuanya saya mau buat side bag atau mau bikin rak di belakang untuk taruh barang, tapi karena ketut lampu nggak usah, konsep mau side bag. Tapi nggak usah lah, bagnya udah banyak. Ini untuk apa saya sisain aja, kalau nggak mau tinggal dipotong sih, tapi udah biarin aja. Nah, kita masuk ke mana ini, spakboard. Spakboard mirip-mirip depan ya, tapi beda. Ini yang polos. Yang depan tuh ada apa? Kalau depan tuh depan, belakang. Tapi ini saya stickering. Ini stickering ya, bukan di painting, bukan ya. Ini stiker hitam ya. Stiker bagus sih, Oracle yang salah ya. Saya beli stiker gini. Terus harus dibakar dulu biar lebih membentuk gitu loh. Terus sambung lagi spakbor belakang. Ini kasih bus ya. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bus. Jadi bikin ngebentuk spakbor ini nggak gampang, bener-bener terkonsep. Dan kenapa bisa jadi begini ya, makanya lama. Terus ini nggak ada bracket ya, sebelah sini ada bracket, jadi sebelah aja. Jadi untuk menahan dia bisa tekan nggak turun. Ini nahan 2 biar nggak bisa kiri kanan, dan ini nahan 1 biar nggak turun. Dan ini dapatnya juga tiba-tiba. Ini kan sisa dari ini ya, brake ya, kuncian brake disatuin. Ya sisa lubang nih, nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, saya pakai extender. Extender saya kan dulu pernah saya jelasin ada 2 macam. Ini yang bisa maju mundur. Ini kebetulan saya ada majuin sedikit nih. Biasanya kan di ujung sekali. Kalau saya pasang biasa di sini. Ini saya majuin 1 cm lah, 1,5 cm lah sini. Ini contoh saya bisa majuin, bisa mundurin ya. Ini bracket yang bisa maju mundur, adjuster. Jadi nanti sumbu ini bisa dibelakangin, depanin. Ini dikendorin juga, 2 baut ini dikendorin, dimundurin lagi bisa. Nah, ini kegunaannya adjuster. Karena saya tidak suka terlalu mundur juga. Karena memang depan sudah bagus ya, nggak wheelie ya. Tambah lagi belakang nggak wheelie lagi, udah oke banget dah. Ini ada karet. Ini standar nih, udah biasa lah. Ini harus ada switch punya ya. Itu matikan throttle. Apalagi ya, coba kita nyalain deh. Nyalainnya pertama harus pakai ini, saklar. Top. Nah, listrik sudah mengalir ke controller. Kalau kita rest, simpan, matiin aja. Nah, listrik tidak alir ke controller. Baterai tidak aktif, BMS-nya rest. Tinggal dicas, kita balancing lagi gitu. Kalau enggak terkuras, harus dibuang, nggak balancing, sering masalah baterai. Udah itu kita harus kasih key ya, tancap key di sini. Key nih. Nah, aduh, key-nya ribet. Tek. Ini ada remote ya. Nyangkut. Nah, ini remote-nya berfungsi, jamin. Waktu kita nyalain depan dan kita aktifkan saklar switch-nya, nanti di speedometer kelihatan 78,8 volt ya. Tinggi banget ya. Ini masih full sih. Tuh, masih 89%. Belum saya pakai nih, baterai masih oke banget deh. Yang nyala ini, terus belakang nih nyala nih. Terang sekali. Karena ini posisi ngebrake sensor throttle-nya nggak diaktifkan, jadi nggak bisa di throttle sekarang. Nih saya buktikan ya, nyala tapi nggak bisa di throttle ya. Tuh, nggak bisa kan sebenarnya.
Karena sidik jari ya, ini ya contoh ya, dengan video pribadi. Kalau nggak ada sidik jari saya nggak, ini saya belum rekam, yang telunjuk saya nggak belum rekam. Nah, dia kan error, bunyi Star Wars nih, R2D2 nih. Ini saya bikin sendiri nih, direkam sore. Kalau dia jari tengah, coba jari tengah, nah, belum rekam juga. Coba jempol ya, jempol. Nah, dia lingkar biru aktif dan lampu di belakang mulai ngeredup, lampu standby. Nah, ketika saya tekan rem nih ya, brake ya, sini ya, brake ya, brake tek, tuh nyala hidup kan. Nah, kok yang atas nggak nyala? Yang atas untuk lampu malam, tapi ngikutin sensor brake. Saya nyalain ya lampu malam ya, sini ya, tek. Nih buat lampu malam ini, kalau rading malam ini nyala ya, biru ya, biru kayak apa nih, ultra gitu sih, keren banget nih. Tuh depan belakang, clearing mantul semua. Nah kalau sudah lampu malam, saya tekan brake, ini nyala tuh, saya tekan brake ya, tek, di atas juga nyala, bawah nyala. Bawah nyala lebih terang ya, dia nyala standby tapi nyala lebih terang, atas juga nyala. Nah lampu depan juga nyala ya, ini lampu depan nih nyala nih, lampu depan nyala. Ini apa nih yang putih-putih nih? Nih saya sentuh ya, ini bukan tekan ya, sentuh. Ini lampu warna-warni pelangi ya. Ini aplikasinya pakai handphone, Bluetooth. Bisa kita setting warna apa gitu, mau suka apa warnanya. Ada 308 jenis lampu. Nah, jadi kalau keseluruhan videonya mantap nih, bisa ambil seluruhnya kalau mau lihat. Nah, ini lampu ya, lampu sen orange amber. Kalau jenisnya amber ya, ember itu warna ember apa ya, orange jingganya cakep banget deh di kanan tuh. Nah apalagi ya sini, ini lampu jauh dekat, oke biasa. Ini klakson saya pakai klakson apa ya kemarin, barang Jepang sih, lupa sih suaranya kayak gini nih, mirip apa ya, Scoopy gitu ya. Honda Beat ya, kayak Honda gitu lah, motor putar Honda. Apa yang mau kita bahas lagi ya? Jalur sudah, ini juga motor ya, motor 5.200 watt di 70 volt. Saya coba throttle nih di speed 1 aja lah ya, karena tanpa beban kita speed tinggi itu. Ini ya, saya contoh speed tinggi, banyak ngembang gitu, ngebesar. Aduh bahaya itu kalau tambah beban ya, ngeri kalau watt besar ini, bannya nggak ini, takut kalau nggak kuat jengkram atau kempes langsung lepas angin. Kalau tes ditambah beban speed 1 aja lah. Ini saya setting kecil ya, 30 ampere aja. Saya pernah coba ke 60 70, wah nggak berani handle, terlalu kenceng sekali. Kalau di jalan udah bahaya sekali sih, nggak cocok gitu loh. Memang wattnya besar, saya cuma pakai torsinya aja. Saya main di 30 ampere aja lah cukup. Untuk kecepatan maksimal berapa? Saya pernah coba mau ngejar 70 sebentar, sekejap sekali ya. Maksudnya hitungan apa, spontanitasnya dapat sih kalau waktu setting middle maksimal gitu. Oke, untuk keseluruhan begini videonya. Barang-barangnya lumayan premium. Dijual nggak nih bang? Cocok jual aja lah. Karena ada beberapa video lagi yang saya mau build lagi. Kalau udah build bosan, build lagi. Ada, saya masih ada yang kuning mau direhab, ada yang coklat, ada berapa buah lagi lah. Nanti buat sendiri, main-main. Pengen punya video ya ini. Oke. Terima kasih untuk mitra-mitra kayak GBX Scott, teman-teman yang dukung,
bertanya-tanya, dan ada komunitas kecil-kecilan, kita riding bersama lah nanti. Karena video yang nggak suka saya riding, saya jarang mau riding gitu. Ini mau dibawa jalan ya pingin aja. Ini video owner saya sendiri, saya build cukup lumayan lama, karena saya lebih dominkan orang yang masuk, saya kerjain dulu. Ini dikit-dikit kerjain, ya hasilnya ya sampai hari ini saya anggap masih belum maksimal ya, tapi masih banyak ide sih sebenarnya. Mau bikin body yang last side yang lain, mau bikin tangki langsung dengan akrilik, mau sabek lagi di sini, bodinya tuh ke sana atau apa, atau diapain lah nanti. Banyak ide lah. Atau mau ganti lampu yang lebih dinamis, ini nggak usah retro lagi, tapi ini cocok sih retro. Atau mau perbaiki yang lain gitu ya. Oke, terima kasih. Saya MMP, orang manggil saya Fendi. Terima kasih, ini video saya sendiri yang saya pakai. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih.